Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan belajar tentang masalah program linier, sekaligus nanti kita cari solusinya. Nah, ini sebagai kelanjutan dari minggu yang lalu. Setelah memodelkan permasalahan, lalu kita mencari solusinya dengan cara grafik ya, dengan cara grafik. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan, baiknya kita harus memperhatikan hal-hal berikut dalam menjawab masalah program linier gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dari program linier. Misalnya, yang pertama, kalian harus bisa menentukan variabel keputusannya. Jadi variabel keputusannya dilihat ya variabel keputusannya ini harus jelas gitu ya, itu X atau Y yang sebagai variabel penggantinya gitu ya, karena itu masalah matematik kita diubah ke dalam bentuk X dan Y, namanya variabel keputusan ya. Lihat, lalu setelah nanti keputusan ini harus tepat gitu ya, mana X mana Y, atau X1 boleh, X2 juga boleh. Lalu fungsi tujuannya ya, jadi tujuannya itu untuk apa gitu, apa memaksimumkan atau meminimumkan. Karena dalam masalah program linier itu ada dua ya. Setelah ada tujuan dapat, lalu kita Z, ini namanya Z. Fungsi Z adalah fungsi yang akan dicari, fungsi tujuannya, memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, dari sinilah kemudian nanti kita dapat solusinya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama perhatikan contoh berikut ini. Oke ya. Oke, contoh yang pertama adalah luas daerah parkir 1760 meter persegi. Kemudian luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil Rp1.000 per jam dan mobil besar Rp2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak kendaraan yang pergi dan datang, tidak ada, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah oke. Ini berarti kamu harus menentukan yang pertama tadi ya, variabel keputusan dulu. Variabel apa aja yang di sini? Itu variabelnya yang dicari atau kemudian yang menjadi pokok masalahnya. Yang pertama adalah mobil kecil. Kecilnya itu apa? Misalnya X gitu. Kemudian mobil besar, misalnya Y, seperti itu. Jadi harus definisikan dulu ini yang utama supaya nanti mudah. Yang kedua, kita akan membuat kendalanya, fungsi kendala. Artinya fungsi yang batasan-batasan yang mungkin yang ada di dalam yang apa saja kendalanya yang ada di sini. Luas parkirnya. Luas parkirnya itu hanya sampai 1760, nggak boleh lebih dari itu, sehingga nanti fungsi kendala atau batasannya adalah 4 X ini mobil kecil ditambah 20Y tidak boleh lebih dari 1760 gitu ya. Yang pertama, ini ada keterangannya di sini ya. Itu tidak boleh. Yang kedua itu daya tampung maksimum hanya 200 juga sama. Berarti X mobil kecil ditambah mobil besar tidak boleh lebih dari 200. Nah, ini harus didefinisikan dulu seperti ini ya. Ini fungsi kendalanya. Jadi ada kendalanya, lalu kemudian kita baru akan mencari yang ditanyakan ya. Hasil maksimum. Berarti memaksimumkan fungsi Z. Z-nya adalah apa aja? Ini 1000 jam mobil kecil, 1000 X mobil kecil ditambah 2000 Y mobil besar gitu ya. Jadi kita sebenarnya akan mencari ini. Akan mencari nilainya berapa Z-nya gitu.
maksimum, karena ada berapa hasil penghasilan maksimum, berapa sih maksimumnya gitu ya. Nah, kalau maksimum berapa berarti yang kita cari adalah fungsi Z. Minimum juga sama fungsi Z, tapi diminimumkan ya. Kita cari seperti ini. Pertama, berarti kita harus menggambar ya, membuat grafik seperti ini. Ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Dari yang pertama adalah 4x misalnya tambah 20y tidak boleh lebih dari 1760 ya. Lihat dulu. Oke. Nah, kita bisa sederhanakan misalnya dibagi berapa? Dibagi 4 bisa ya. Saya sederhanakan bagi 4 misalnya. Misalnya X bagi 4 berarti ini 5Y kurang dari 1760 dibagi 4 berapa? 440 ya. Nah, ini seperti ini. Lalu kita gambarkan grafiknya. Jadi kalau yang pertama, kalau yang nggak budget sama dengan ya, jangan lupa sama dengan dulu. Jadi misalnya kita pilih asilan aja, kita arsir aja nggak sesuai, nggak sama persis nggak apa-apa, yang penting diperkirakan saja. Yang pertama bikin garis ya, garis ini. Garisnya berapa? Kalau yang pertama y-nya 0. Kalau y-nya 0 berarti x-nya berapa? 440 ya. Gitu. Nah, kalau x-nya yang 0 berarti y-nya berapa? Ya, kalau x-nya yang 0 y-nya berapa? Berarti 440 dibagi 5, 88. Oke. Jadi titiknya yang pertama adalah 440. Ini katakanlah ini 0 gitu ya. Jadi 440 itu x-nya di sini katakanlah 140. Lalu y-nya 88 itu di sini. Ya. Lalu dari garis ini kita cari garis, dari titik ini kita garis. Nah, ini juga hanya perkiraan aja ya, nggak mesti sama. Yang pertama, yang kedua adalah x. Jadi kan yang pertama ya. Misalnya kedua ya x ditambah y tidak kurang dari 200 tadi ya jumlah kendaraannya. Nah, sama ini berarti 200 ya. Yang satu 200, yang ini 200 karena kan kalau x-nya 0, x-nya 0 pasti y-nya 200. Ya kan? Kalau x-nya 0, y-nya 200. Kalau y-nya 0 juga x-nya 200. Jadi x dan y ini ada di titiknya ada di titik 0,200 dan 200,0 karena x tambah y ya. Ini mudah sekali, jadi tidak harus dibagi-bagi seperti ini. Gitu. Jadi kalau ini jelas x-nya 0, nanti y-nya tadi 200. Atau sebaliknya, kalau y-nya 0, x-nya juga 200. Jadi kira-kira saja 200 ada di sini. 200, lalu 200 juga ada di sini. 200 dari ini ditarik garis ya. Oke. Supaya bagus. Gitu ya. Karena lebih kecil, kita lihat koefisien y-nya adalah lebih kecil, ini positif, negatif. Karena ini kan kemarin saya bahas, lihat variabel koefisien dari y-nya positif, lalu ini kecil, negatif. Jadi positif kali negatif itu negatif, gitu kan. Nah, karena lebih kecil, jadi arahnya ke bawah ya. Jadi saya ganti warna. Ini kemarin kita bahas ya kerubung pertama ya. Untuk yang pertama ini ke bawah. Untuk yang kedua juga sama. Ya. Jadi DHP-nya adalah yang diarsir oleh daerah yang dihasil oleh dua arsiran tersebut ya. Berarti ada di ini DHP-nya.
Oke di HP-nya. Selanjutnya kita kasih titik ya, kasih tanda titik ini aja. Titiknya saya kasih tanda. Titik ya. Misalkan ini titik apa ya? Misalnya ini titik A. Lalu di sini B, yang ini C gitu ya. Nah, titik-titik ini kita lihat titik A, B, C. Nah, titik A itu adalah berapa titik A ini? 0,88. Titik B berapa? Nah, nanti kita cari titik B ya. Kita yang gampang dulu ke titik C. Titik C. Titik C itu paling gampang adalah 200,0. Nah, yang B kita cari sekarang, oke ya. Yang B berarti perpotongan antara dua garis ya. Garis yang pertama, yang kedua. Ada karena ini kan sebenarnya garis nih. Garis yang pertama yang ke sini, lalu garis kedua yang ini. Ini berarti perpotongannya di sini itu kita gunakan metode eliminasi gitu ya. Masih ingat ya? X tambah 5Y sama dengan 440. Lalu X tambah Y sama dengan 200 tadi ya. Kita kurangi, eliminasi. Oke, ini 4Y, yang ini X 0 jadi 440. Dikurangi ini adalah 240. Jadi Y-nya sama dengan 240 bagi 4, 60 ya. Y-nya 60. Jadi Y-nya 60 sekarang X-nya berarti kalau Y-nya 60 kita masukkan Y ke sini, masukkan ke X tambah Y sama dengan 60. Berarti kita cari ketemu X-nya, X tambah 60 sama dengan 200. Berarti X-nya sama dengan 200 kurangi 60 ada 140 ya. Nah, jadi titik B yang tadi itu adalah 140,60 yang ini. Seratus empat puluh koma 60 nah, titiknya ya. Jadi kita ketemu titik ABC. Dari ketiga titik ini kita akan memasukkan nilai ke fungsi Z-nya. Fungsi Z-nya adalah ini. Oke, jadi kita akan masukkan ke sini di antara tiga itu mana yang paling maksimum ya, 1000x dan 1000x dan 2000y. Oke, kita lihat. Dia adalah 1000x ditambah 2000y. Nah, berapa yang paling maksimum? Titik A. A itu kita yang pertama kita coba titik A dulu. Titik A adalah 0,88. 0,88 berarti titik A-nya menghasilkan nilai 0,88 berarti 1000 kali 0, 0, tambah 200, 2000 ya. 2000 dikali 88 sama dengan berapa? 0, ini 88 kali 2, 176 ya. 176.000 ya untuk titik A gitu ya. Untuk titik A 176.000. Untuk titik B kita langsung masukkan 1000 dikali jadi berapa koma berapa? 140,60. 140,60 berarti yang ini 140 ditambah 2000 kali 60 gitu ya. Sama dengan 140.000 ditambah 12 120.000. Nah, sama dengan berapa? 260. 260.000. Oke ya, 260.000. Yang terakhir ada titik C. Sekarang. Titik C itu berapa? Kita lihat. 200 ini titik C.
200,0. 200,0 langsung saja, berarti kita masuk ke sini. C-nya berarti 1000 kali 200 tambah 2000 kali 0 ya, karena 200,0 gitu ya. Sama dengan 200.000. Oke. Ya. Dari ketiga titik ini, lihat A, B, C, mana yang paling maksimum? Mana yang paling maksimum? Itu jawabannya. Gitu ya. Dari A, B, C, ternyata titik B adalah yang paling maksimum. Jadi yang B ini jawaban untuk masalah. Nah, seperti ini. Jadi, maka hasil maksimum tempat target adalah 260.000. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sinilah contoh pertama selesai gitu ya.